Siapa Bu Jenny? Siapa? Ada suara rame di sana. Ya, teman-teman. Ya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Benny Matriksa. Teman-teman bisa panggil saya. Ya, tadi saya dengar ada namanya dipanggil saya Benny Matrika, gitu ya. Ya, jadi saya perbaiki itu nama Matriksa ya. Bisa teman-teman panggil saya Pak Benny, bisa panggil saya Matrix. Ya. Jadi nama saya itu sangat matematika gitu ya. Ya itu orang tua saya memberikan nama gitu ya. Kalau bisa saya sih bilang jangan terlalu berat, nanti dikira jago matriks gitu ya. Yang padahal yang jago matriksnya bapak saya, karena bapak saya waktu mengerjakan tugas akhirnya menggunakan matriks, dan waktu itu belum ada kalkulator saintifik kayak gitu ya. Jadi tuh. Ya, saya dari BPSDM DKI Jakarta. Kalau tadi Bapak teman-teman lihat ada beberapa narasumber. Jadi di angkatan ini ada satu orang yang bukan dari DKI Jakarta, jadi dari BRIN ya. Badan Riset kayak ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa kebanyakan itu baru Badan Riset ya. Nasional ada I, saya lupa, Badan Riset dan Inovasi Nasional mungkin ya namanya, saya lupa kepanjangannya. Ya, saya juga baru kenal beliau pertama hari ini. Jadi tolong teman-teman ya juga perhatikan, kita juga dilihat oleh orang dari luar, kita dilihat DKI Jakarta yang katanya yang PNS ibu kota ya harus bisa jadi contoh ya teman-teman. Ditegur saat itu kalian harus ngeh ya. Saya kenapa bisa bingung tadi si Fauzian itu ditegur tapi nggak melakukan apa-apa, itu apakah dia tidak mendengar atau bagaimana? Makanya saya harus memberikan penekanan, karena pada saat kita ditegur kita koreksi diri dong ya. Gitu ya. Ya teman-teman, jadi mengingatkan ketua angkatan ada di sini nggak? Ketua angkatannya siapa namanya? Pak Iqbal Yuriza. Di sini ya. Nggak ada. Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 ya, kita kelompok 2 ya. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya Wideswara di BPSDM DKI Jakarta. Jadi salam kenal. Nanti mungkin kita akan ketemu ketika teman-teman nanti seminar atau coaching tambahan di Abdul Muiz ya. Jadi tegur saja kalau nanti melihat saya gitu ya. Pak, saya angkatan 45 Pak. Iya Pak Tony ya. Siap, Pak. Oke, ini agenda 1. Kita sekarang masuk agenda 3. Agenda 3 ini apa namanya? Saya langsung diskusi aja teman-teman. Agenda 3 ini apa namanya, Darvi? Iya Bapak. Kan agenda 1 apa namanya? Oh, wawasan kebangsaan Bapak. Agenda 1 bukan wawasan kebangsaan namanya. Ya oke, apa nama agenda 1 namanya? Gak bisa jawab Putri, apa namanya agenda 1 Putri? WKB, wawasan kebangsaan dan bela Salah, negara. bukan wawasan kebangsaan. Mukromin, apa agenda 1 namanya? Bela negara RABN. Hah? Bela negara. Salah, bukan bela negara. Pahami, apa namanya agenda 1? Analisis isu. Analisis isu bukan. Nama agenda 1 apa namanya? Fana. Sudah 5 orang saya tanyakan. Fana, yuk. Apa agenda 1 namanya? Bela negara, Pak. Hmm? Bela negara. Bela negara bukan. 6 orang. Yuk, Anessa lagi. Apa nama agenda 1? Ayo, sudah habis waktunya. Jenny. Apa nama agenda 1 Jenny? Saya tidak tahu Pak. Hah? Tidak tahu. Tidak tahu. Kamu kemarin, saya denda kamu nggak usah deh masuk kelas saya. Kalau kamu agenda 1 kamu nggak bisa, nggak hafal. 8 orang, 9 orang sekarang. Dwi, apa nama agenda 1? Oke, kamu nggak bisa jawab. Pak Tony, apa sekarang kamu orang ke-10? Kalau nggak ada, saya agenda 1 apa namanya? Izin, Pak. Yang kami tahu terkait tentang bela negara, Pak. Tidak. 10 Siapa? orang tidak ada yang bisa menjawab apa nama agenda 1. Nama. Bukan main. Agenda 2 apa namanya? Manajemen ASN. Manajemen ASN. Manajemen ASN, Darvi. Iya. Manajemen ASN. Iya. Oke. Apa nama agenda 2? Nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar. Dasar ASN berakhlak. Putri, apa namanya Putri? Siap agenda 2 mengenai nilai-nilai ASN. Berakhlak. Nilai-nilai ASN.
Dwi, belum ada yang tepat. Kenapa ini teman-teman? Ini sudah agenda 3 sudah. Saya tutup aja ya kelasnya. Nilai ASN apa ya? Sekarang saya beri waktu Anda 1 menit cari apa nama agenda 1. Kalau salah semua saya tutup kelas ini. Siapa? Siapa? Saya lihat di Kolabjar agenda 1 wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Salah. Agenda 1-mu siapa yang ngajar? Nur Basuki. Pak Nur Basuki. Nur Basuki. Pak Nur Basuki. Kita tahu dulu filosofi nama agendanya, kemudian kita baru masuk ke modul-modulnya, teman-teman. Ayo, tinggal setengah menit. Kalau nggak saya tutup kelas ini, benar. Sikap perilaku bela negara, Pak. Hah? Apa Pak Ugi? Sikap perilaku. Belum ada. Kenapa yang ragu-ragu? Yuk, saya beri waktu 30 detik lagi. Sikap perilaku bela negara, Pak. Ya? Sikap perilaku Bela negara. Kamu dapat dari mana? MOC. Siapa yang menjawab? Davi. Saya lihat dari MOC, Pak. Kenapa kamu baru lihat MOC? Padahal kamu baru sekarang kamu lihat MOC. Padahal kamu kemarin dari agenda 1, agenda 2 sudah melihat modulmu, 3 modulmu sudah punya nggak kamu belum? Davi. Iya, Pak. 3 modul di dalam agenda 1 itu. Sudah punya? Bapak. Sudah, Bapak. Saya ini hampir mau menutup kelas ini. Ya. Sekarang saya mau tanya, ini agenda 3 ini apa namanya? Smart ASN. Hah? Hana? Smart ASN dan manajemen ASN. Smart ASN itu materinya, manajemen ASN materi. Agenda kedudukan dan peran PNS. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Salah. Bukan agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Apa yang benar? Di LMS apa namanya? Di MMOC apa namanya, Davi? Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, Pak. Masih ada nama itu? Iya, Pak, masih itu, Pak. Aduh, LAN juga nggak berubah ya. Yo, cari dulu. Saya kasih 1 menit. Kalau nggak saya tutup layar ini. Semuanya saya anggap tidak masuk di kelas ini. Cari agenda 3 namanya apa? Ya, saya beri kesempatan semuanya bisa menjawab. Ya, kalau salah semua sudah saya tutup layar ini. Kita leave semua. Ya, anggap Anda tidak masuk kelas ini hari ini. Berarti kalian belum mendownload modul yang ada di situ kan? Kalau kalian tahu kalian sudah mendownload modul yang di situ, pasti ada diceritakan bahwa ini bagian dari agenda 3. Saya mau dari 10 orang ini mana yang sudah mendownload modulnya? Angkat tangan. Tidak ada satupun yang mendownload. Waduh. Dewi, kamu sudah download belum? Sudah, Pak. Kapan kamu download? Barusan? Bulan yang dari MMOC, Pak. Kalau kamu download dari MMOC berarti tahun kemarin ya? Bukan. Yo. Apa di situ, Dwi? Iya, Pak. Apa katanya agenda berapa itu? Agenda 3 judulnya kedudukan dan peranan PNS dalam NKRI, Pak. Cari yang modul Smart ASN deh. Smart ASN. Modul kamu kan punya modul Smart ASN nggak? Apa Iya. di situ jelaskan? Modul apa agenda 3 ini agenda apa namanya?
agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agenda Agak kedudukan dan kencang, peran Pak Mukromin. Kenapa? agenda Agak keras kedudukan suaranya, dan Pak. peran Bentar dulu, PNS. Pak Mukromin dulu yang bicara. Agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kamu dapat dari mana, Mukromin? Dari modul dari teman, Pak. Hah? Modul Modul mana? dari teman, Modul dari teman. Modul apa bahan ajar? bahan ajar. Maaf, bahan ajar. Saya Bahan ada ajar punya saya. PPT. PPT punya siapa? Nggak ada namanya Bapak sih di sini. Oke. Ya, baik. Itu teman-temannya saya kalau memang di LMS tidak berubah ya berarti akhirnya kita semua salah semua ya, berarti kita sudah ada peraturan baru gitu ya. Aturan baru otomatis kurikulum baru ya. Jadi itu kedudukan dan peran PNS, nama agenda ketiga itu adalah kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance ya, sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi keywordnya ada 3 di situ, kedudukan, peran, kedudukan PNS, peran PNS, dan smart governance. Sekarang tolong bukakan saya Undang-Undang Nomor 5. Siapa yang punya Undang-Undang Nomor 5? Kita akan bahas di apa konsepnya dulu. Siapa yang punya? Kalau nggak ada, kalau PNS nggak punya Undang-Undang Nomor 5, sudah tutup aja. Ya, nggak usah jadi PNS aja kalian. Ya, karena undang-undang itu yang melahirkan kalian dan saya. Gitu ya. Kalau kalian nggak punya, udah. Kita kan kalau kita beragama kan kita punya kitab suci itu pegangan kita. Kalau kita jadi pegawai negeri sipil, ya berarti itu undang-undang itulah pegangan kita. Ya. Undang-undang tentang apa? Kalau ada guru, 2014 ya Pak? ya? Tahun 2014. Ya buka di share. Saya tutup share-nya. Sekarang Anda yang share. Sudah ingat kan judul kita apa tadi? Judul nama agenda 3? Kedudukan peran dan peran PNS. Kedudukan smart governance. Oke. Peran PNS. Ya. Ini Pak, izin Pak. Ya, baik. Siapa yang share ini? Saya Pak, izin Pak Pak. Ahmad. Ya Pak Tony, kita mulai dulu. Jadi setiap judul, setiap nama, kita kan namanya agenda 3 tuh. Selalu punya meaning, punya arti gitu ya. Coba kamu ketik di situ kedudukan. Kedudukan PNS, kedudukan saja. Control F di situ. Search. Itu kamu sudah pakai matrik pembanding tuh, sudah nama saya kamu catat di situ ya. Itu sebelah kiri itu matrik pembanding. Control Ya. F dulu. Kontrol F. Control F. Tekan kontrol sama F. Ah, itu kan. Ya. Coba cari kedudukan. Oke. Jadi teman-teman, saya mau tanya siapa yang di sini di 10 orang ini sudah pernah membuka file ini? Saya mau tanya 10 orang dari kalian ini. Siapa yang pernah membuka file ini? Membuka file saja, bukan membuka file dan membaca apa saja. Siapa dari 10 orang ini? Bukan main, nggak ada satupun. Ya Tuhan. Kalian ini jadi pegawai negeri gara-gara undang-undang inilah kalian ada gitu ya. Kalian harus tahu dari mana kalian lahir. Dwi, Pak Tony ya. Siap. Kalau nggak sekarang, berarti ini baru semua pertama kali membuka Undang-Undang Nomor 5 nih. Siapa? Hana, baru pertama kali Hana. Sepertinya baru Pak. Sepertinya baru. Tapi nggak Baru, Pak. asing sih Pak. Baru, Tapi nggak asing Pak. Hah? Tapi nggak asing. Sepertinya baru, tapi nggak asing. Berarti sudah pernah membukanya ya Hana ya? Kayaknya pernah Pak. Oh. Hana ini pintar. Kamu guru bahasa Indonesia ya Hana ya? Bukan Pak. Maaf. Bu Nesa. Biasanya itu bahasa-bahasa hiperbola, personifikasi, kemudian apa lagi gitu ya. Sepertinya baru Pak, tetapi pernah melihat. Oh, kamu itu bahasa apa namanya itu? Ya ada guru bahasa Indonesia nggak di sini? Saya Pak. Apa seperti itu Bu, ungkapan seperti itu Bu Anissa? Litotes Pak. Hah? Litotes. Litotes, apa itu litotes? Istilahnya seperti merendahkan diri gitu Pak. Misalkan seperti contoh yang tadi, maaf diucapkan sama Ibu Hana seperti itu.
Sepertinya pernah Pak, sepertinya pertama kali Pak baru membuka gitu. Sepertinya baru melihat file ini, tapi sudah pernah. Tapi apa? Tidak asing. Kesannya Hana sudah pernah membuka ini file ini duluan ya, gitu ya. Oke. Ragu-ragu Pak saya. Ya, ragu-ragu intinya. Oke, teman-teman. Teman-teman harus tahu apa namanya yang dikatakan jenis dalam undang-undang itu. Dalam ASN itu ada 2 jenis ya. Jadi kalau bukan 2 unsur ya teman-temannya, ada bahwa PNS ASN itu terdiri 2 bagian atau apa. ASN itu terdiri dari 2 jenis teman-teman. Itu. Jadi kalau ada yang baru melihat, saya yakin di 10 orang ini karena baru pernah membaca. Jadi ASN itu ada 2 jenis, bukan 2 unsur, 2 bagian atau terdiri dari mana gitu ya. 2 jenis yaitu PNS dan P3K. Oke, kita menuju kedudukan tuh pasal 8 tuh. Nah, itu di kedudukan pasal 8 ya. Jadi judul yang hari ini kita pelajari itu punya dulu, kita harus kuasai dulu konsepnya. Kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance. Kita bicara kedudukan dulu, arti kata keywordnya dari kedudukan dan peran dan smart ASN, smart governance ya. Jadi ASN itu berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Berarti kita adalah dikatakan aparatur negara ya, government officer lah gitu ya, atau nation officer ya. Ya. Government officer ya, aparatur negara. Berarti ada aparatur negara yang lain dong, karena kita salah satu unsur. Kira-kira mana apa itu teman-teman unsur yang lainnya? P3K. 3K Pak. Ya? P3K. P3K. Ini ASN kan sudah termasuk di dalamnya P3K. Ayo, padahal saya sudah bicara tentang historis bahwa ASN terdiri dari 2 jenis. Jenis pertama namanya PNS, jenis kedua namanya P3K. Kalau saya bicara apa unsur yang lain, kan kita berarti ASN dalam hal ini ada P3K dan PNS itu adalah unsur aparatur negara. Nah, aparatur negara yang lain apa? Polisi. Hah? Kayak polisi Pak Jadi dan kalau- TNI. ya? Seperti polisi dan TNI Pak. Ya, itu adalah, nah itu di dalam undang-undang satu lagi, ada undang-undang yang lain, yang satu lagi mengatakan bahwa aparatur negara terdiri dari 3, ya. Yang satu adalah aparatur sipil negara, kemudian TNI dan Polri yang punya peran berbeda-beda. Perannya apa? Ini kan kedudukan tadi dan perannya. Kalau aparatur sipil negara, kita akan baca di pasal selanjutnya apa perannya, ya. Itu di bawahnya perannya, ya. Coba langsung kita peran. Nah, stop sampai di situ, jangan gerak lagi Pak Tony. Jadi teman-teman harus tahu fungsi kita itu ada 3, dimulai dari prefixnya P. Ingat, kalau fungsi dimulai dari prefixnya P. Pelaksana, pelayan, perekat, ya. Sebelum saya tindak lanjut, pelaksana kebijakan publik itu kalian paham nggak maksudnya? Habis saya mengajar manajemen ASN ya, sambil kita bicara teori konsep awal dulu. Saya bicara dulu judulnya dulu, dari judul baru kita lihat substansinya. Sambil ini sebenarnya mengajar juga manajemen ASN ya. Apa itu contoh praktiknya pelaksana kebijakan publik itu teman-teman? 10 orang. Pemerintah Pak. Apa maksudnya gimana tuh? Melaksanakan aturan dari pemerintah. Melaksanakan Aturan dari pemerintah. yang lain, pendapat yang selanjutnya tadi Pak Tony apa? Pelaksana kebijakan publik ya pemerintah Pak. Tuh. Melaksanakan kebijakan pemerintah. Oke. Ada lagi pendapat? Penerapan kebijakan pemerintah. Sekarang kebijakan pemerintah itu apa? Contoh. Sesuai dengan undang-undang. Hah? Kebijakan pemerintah itu apa? Sesuai dengan peraturan undang-undang. Peraturan undang-undang. Berarti sesuai undang-undang gitu ya. Begitu ya, Fana ya. Sekarang kalau kamu PNS DKI, kebijakan ke publik yang kamu laksanakan apa itu contohnya? Mengikuti vaksin. Mengikuti vaksin, ya.
melaksanakan absensi. Oke. Itu dibuat oleh undang-undang apa tidak? Ya, Dibuat oleh Undang-undang undang-undang. apa? Undang-undang absensi online gitu ya. Peraturan Perda. Peraturan Perda. Ada lagi? Oke. Teman-teman, saya harus bagi kebijakan publik itu ada kita bagi dari dua ya, kebijakan publik yang kebijakan publik itu adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik ya, yang mendapatkan vote dari publik. Saya mau tanya, siapa pejabat publik yang mendapatkan vote dari publik? Gubernur, Ya, gubernur, apa lagi? presiden, Presiden. DPR. Ada terlihat nggak yang saya tulis, terlihat nggak di sana? tidak Pak, Tidak. Oke. Apa lagi? Kepala daerah. menteri. Oke, kalau gitu kepala daerah aja, kepala daerah. Kepala daerah itu bisa bupati, wali kota, gubernur. Kemudian presiden. Apa lagi? Menteri. MPR. DPR. DPR. anggota Ya. dewan, Ya, anggota dewan itu DPR ya, anggota dewan itu DPR ya. Apa lagi? DPD. Apa lagi? Apa lagi? Menteri. MPR, Mendapatkan vote dari publik nggak dia? nggak diangkat oleh presiden. Oke, diangkat oleh presiden. Oke. Ya. Kemudian kita bagi ya kebijakan publik ini pada pusat, ada daerah. Kalau di pusat apa bentuk kebijakan publiknya? PPKM, Kebijakan pusat itu apa kira-kira? Jadi kebijakan yang dibuat oleh pejabat-pejabat publik di pusat. Yang dibuat oleh ini kan teman-teman undang-undang misalnya. Undang-undang itu hasil kebijakan siapa tuh? pemerintah pusat, Kebijakan publik. Iya, pemerintah Dan pusat. presiden. Berarti ada sarjana hukum nggak di sini? Itu kan hierarki undang-undang dibuat oleh presiden dan DPR. DPR kan, berarti itu dua pejabat publik kan, DPR kan, benar kan? Ya. Sekarang di bawah DPR, di bawah undang-undang apa hierarkinya? MPR. Staf MPR. Ya, saya tahu itu. Sekarang setelah undang-undang biasanya ada peraturan pelaksanaan undang-undang, apa namanya? Perpres. Peraturan pemerintah. Berarti ini membuatnya adalah presiden dan DPR. bukan lagi kalau undang-undang kan presiden dan DPR, jadi pemerintah lah yang membuat peraturan pelaksanaannya, ya. Berarti pemerintah dalam hari ini apa? Presiden dan Gubernur. apa? Dan kementerian lembaga terkait kan? Ya. Oke. Setelah PP apa lagi? Perda. Perda, Setelah PP maksudnya teman-teman Perpu. ada lagi kan? Ada Permen ya, permen Pak. Oh ya, permen. Perpres. pres, Nah, mau tidak mau kalau sudah dibuat oleh pejabat publiknya adalah Pak Presiden, berarti peraturan menterinya, permennya lagi. Setelah permen apa lagi teman-teman? Perda. perda, Kepmen, teman-teman, ada instruksi, Inmen. ya instruksi menteri, ada surat edaran menteri. Nah itulah teman-teman yang saya katakan itulah kebijakan. Nah kalau di daerah apa teman-teman? Apa tertingginya kebijakan publik yang di daerah? Perda. pergub, Perda, benar, peraturan daerah. Setelah peraturan daerah apa? Pergub. pergub, ada Ingub, ada apa lagi? Ada Kepgub, ada surat edaran Gub. Nah, lihat nggak tulisan saya nih? Kelihatan, Pak. Jadi yang namanya kebijakan publik tuh ini, teman-teman, ini yang kita laksanakan. Nah, kita belum laksanakannya ya hierarki saja. Ya, dari keputusan, nggak mungkin pergub itu keluar dari permen ya. Jadi biasanya pergub itu turunannya adalah untuk di daerah adalah untuk tiap perangkat daerah, tiap instansi pasti menggunakan peraturan menteri atau peraturan presiden. Jadi hierarkinya seperti ini, teman-teman ya. Inilah namanya kebijakan publik. Apa yang diinstruksikan oleh Pak Gubernur laksanakan, ya.
Apa yang tidak diinstruksikan gubernur ya jangan kita kita laksanakan. Tapi kalau instruksi sudah instruksi jangan melawan. Itu ya teman-teman. Jadi inilah namanya kebijakan publik, ya. Belum lagi ada keputusan Sekda misalnya. Ada keputusan Kadis, ya. Ada keputusan Kaban, ada keputusan Karo, gitu ya. Ya, teman-teman. Jadi inilah kebijakan publik. Kita ada melaksanakan itu. Sebagian ada yang kita laksanakan itu, ya, kebijakan itu ada berupa tindakan administratif, tapi ada tindakan pelayanan publik, misalnya, ya, dari misalnya instruksi dari kepala direktur rumah sakit itu berarti itu adalah kebijakan publik yang menyentuh sektor pelayanan. Jadi ada yang bersifat administratif hasil bentuk kegiatannya, tapi juga ada bentuk pelayanan. Apa di sini paham ya teman-teman ya? Kalau ada yang mengatakan apa itu kebijakan publik adalah kebijakan yang dari publik, suara dari publik, bentuknya ada kebijakan di level pusat dan di daerah. Di daerah seperti ini ada Pergub, ada Ingub, ada Kepgub, ada surat edaran Gub gitu ya. Ada himbauan juga ada. Nah, itu namanya kebijakan publik. Begitu ya teman-teman ya. Paham? Pahami? Paham. Paham, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke ya tugas. Ini kan fungsi, tugas, peran. Jadi teman-teman urutannya adalah fungsinya dulu. Kita ini berfungsinya apa gitu ya. Nah, kalau tahu fungsinya apa tugasnya kita. Tuh ke bawah lagi ya Pak Tony ya. Melaksanakan kebijakan publik dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian kita adalah siapa? PPK kita siapa? Uki? PKD, Pak. Pejabat pembina kepegawaian kita tuh tidak lain dan tidak bukan hanya satu, Pak Gubernur. Gubernur. Ya, bukan BKD. Ya. Ya, terus ke bawah lagi. Nah, itu. Kalau tugas itu dimulai dengan prefix dan imbuhannya ya, memberikan tadi fungsi itu sekarang ini ya. Jadi ingat teman-teman kalau fungsi itu yakin teman-teman juga baru ini karena baru membaca. Ya. Benar nggak? Benar, Pak. Benar, Pak. Jujur ya, Pahmi ya? Iya, Pak. Ya, jadi kalau fungsi itu dimulai dengan prefixnya kalau dengan ya. Nah, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, ya artinya dengan kaidah-kaidah profesi Anda, teman-teman. Oh, saya memberikan pembelajaran. Saya menggunakan metode yang diajarkan oleh siapa, misalnya. Kemudian kualitas, ya artinya kualitas itu bisa diukur, ya. Ukurannya apa? Bisa namanya KKM dan sebagainya, begitu ya. Ada standar, ada indikator sasarannya. Misalnya lingkungan hidup. Uki, kamu dibagi di seksi apa, Uki? Saya di seksi pengelolaan kebersihan, Pak. Pengelolaan kebersihan. Ya. Artinya apa? Dan pengelolaan itu apa? Uraian tugas di mana tuh? Berarti mengawasi uraian apa? Tugas kebersihan? saya kebanyakan mengawasi dan pemantauan pengelolaan kebersihan, Pak. Oke. Ada target nggak di situ bicaranya? Kamu perluasan atau kita bicara target secara provinsi? Kita Adipura pernah nggak dapat? Adipura Jakarta Barat, kalau saya belum pernah dengar, belum pernah, Pak. Iya, coba kalau target dari Jakarta terakhir dapat sampah Adipura tahun berapa? Oke. Nah, itu kamu nanti bisa lihat ya. Jadi itu kalau itu membicara kebersihan ya itu. Ya. Kita bicara Adipura, kalau kita bicara sekolah Adiwiyata dan sebagainya begitu ya teman-teman ya. Jadi bersihnya Jakarta itu nggak bisa secara setiap parsial itu, setiap bagian itu bertanggung jawab ya. Setiap RT-nya bertanggung jawab dengan wilayah kebersihan di tempatnya. Kalau semua dihibahkan semua ke dinas lingkungan hidup dan apa namanya di sana tuh? Dinas lingkungan hidup dan itu enggak, Pak. Kalau dinasnya namanya dinas lingkungan hidup, Pak. Dinas lingkungan hidup karena udah gabung sama kebersihan, Pak. Oke.
Berarti tanggung jawab kebersihan kota di Dinas Lingkungan Hidup dong berarti. Kalau Dinas kota suku dinasnya Pak, suku dinas lingkungan hidup kota administrasi, masing-masing kota administrasi. Ya, baik. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke yang kedua, kata kunci yang kedua, peran. Coba lihat ke bawah situ. Nah, inilah peran kita. Ya, kedudukan dan peran. Tadi kedudukan sebagai salah satu unsur dari aparatur negara. Ya, sekarang perannya. Jadi pegawai ASN itu berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Jadi kita tidak melaksanakan peran pertahanan dan keamanan, tapi kita yang pertahanan siapa yang melaksanakan peran itu? Fahmi kira-kira. Polisi. Polisi, Pertahanan. TNI. Pertahanan itu kan image apa namanya? Pertahanan itu kan melawan dari luar. TNI, Pak. TNI, Pak. TNI. Nah, itu. Nah, sedangkan keamanan Polisi, Pak. Polri, ya. Nah, itu teman-temannya harus tahu peran-perannya masing-masing. Nah, sekarang itu tugas kita tuh adalah tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Ya, yang melaksanakan peran pembangunan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan itu kita. Nah, kalau saya mau tanya di DKI ini yang melaksanakan sebagai sebuah instansi pemerintah, yang melaksanakan perangkat daerah yang melaksanakan peran perencana itu siapa? PUPR Pak. PUPR, perencana bukan PU. Masa di perencanaan di DKI dipegang oleh PU? Oh, Bapeda. Apa kepanjangan Bapeda? Badan perencanaan. Badan pelaksana. Pelaksana perencana daerah mungkin, Kalau Pak. di DKI nggak hafal namanya Bapeda siapa? Yo, keterlaluan nih. Saya tutup aja layar ini sudah. Badan Cari pelaksana. Pak Tony. Badan Perencana Pembangunan Perencanaan Daerah. pembangunan daerah. Nah, itu. Jadi dibicara dalam peran kita dalam perangkat daerah masing-masing. Nah, mengejawantahkan aturan ini, teman-teman, ada masing-masing perangkat daerah ya dalam sebuah instansi ya. Melaksanakan peran perencana Bapeda ya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kalau pengawasan siapa? Yuk, yang pengawasan siapa? Instansi pemerintah perangkat daerah di DKI yang melaksanakan peran pengawasan. Ayo, saya tunggu 2 hari 2 malam deh. 1 menit. Inspektorat Pak. Oh, BPK. BPKP. Kalau BPKP itu Badan Pengawasan, itu punya kementerian lembaga, itu KL namanya teman-teman ya. BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan, itu bicara secara keseluruhan ya, dia tidak Inspektorat daerah. akan memeriksa juga nanti pemerintah daerah, tetapi masing-masing ada jenjangnya. Jadi kalau di pemerintah daerah kita punya inspektorat, ya benar UKI namanya. Kepala inspektorat apa namanya UKI? Pernah dengar Kadis, Kaban. Kalau kepala inspektorat apa? Belum pernah dengar Pak itu Pak. Belum pernah dengar. Kalau Bawasda. Bawasda itu nama dulu sebelum inspektorat namanya Bawasda dulu. Badan Pengawas Daerah dulu namanya Bawasda. Ayo, kamu sering nonton film India nggak? Kalau polisinya dipanggil siapa? Inspektur. Iya, Inspektur. Bidai, begitu ya. Nah, jadi kalau inspektorat panggilnya inspektur. Ya, kalau pokoknya kamu ingat film-film India, ya. Nah, kemudian pelaksana, kita bicara pelaksana, peran ya, peran pelaksana. Di dalam Undang-Undang 23 tahun 2003 ya, Undang-Undang 23, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu diatur bahwa pelaksana pembangunan daerah itu dibagi 3 ya. Urusan konkuren wajib pelayanan dasar, urusan konkuren wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Jadi pelaksana pembangunan daerah itu dibagi 3 di situ. Nah, yang pertama urusan konkuren pelayanan publik, urusan konkuren wajib pelayanan publik itu ada 6. Kira-kira gini, mungkin teman-teman ada mendengar kabar. Saya memberikan sebuah kata kuncinya, ada 6 dinas badan yang harus ada di dalam urusan konkuren pelayanan publik yang wajib itu.
Ya, kabarnya di Pulau Jawa akan bertambah menjadi 11 provinsi. Ada Jawa Utara dan Jawa Selatan gitu ya. Jawa Utara Brebes apa mungkin jadi ibu kotanya mungkin, atau apa Purwokerto ya mungkin menjadi ibu kotanya. Siapa yang dari Purwokerto? Fahmi dari Purwokerto. Ada Pak, saya dari Jakarta Pak. Oh, Jakarta. Orang Betawi asli ya Fahmi ya? Asli Pak. Asli Betawi. Wah. Senang saya anak Betawi bisa harus masuk ke Pemprov kamu untuk bisa membuat Jakarta kita menjadi lebih bagus, lebih baik ya Fahmi ya. Amin Pak. Oke. Ada 6 perangkat daerah yang wajib ada di urusan pelayanan publik urusan konkuren wajib itu. Apa teman-teman kira-kira? Jadi kalau nanti bangun misalnya ada Jawa Utara, Jawa Selatan itu 6 perangkat daerah itu wajib ada. Apa kira-kira yuk? Urusan nih saya buat urusan menurut Undang-Undang 23 2014 ya, urusan konkuren wajib. Urusan ya. Paldas, pelayanan dasar ya. Kelihatan nggak di sana tulisan saya nih? Yang merah itu kelihatan ya Pak? Kelihatan Pak. Oke, 1 apa kira-kira yang wajib nih? Saya beri kata kunci. Dinas Kesehatan itu wajib, tidak boleh tidak ada di sebuah daerah. Apalagi kira-kira? Dinas PTSP, Pak. Pendidikan. Dinas Pendidikan. PTSP enggak. Dinas Pendidikan. Disdik, ya itu benar. Oke. Apalagi yang ketiga? PUPR, Pak. Keamanan. Dinas PUPR, benar. Dinas PUPR itu wajib di sebuah daerah. Ya. 4 lagi. Menurut undang-undang ya, masih ada 2 lagi. Kepolisian. Sosial, Pak. Pemerintah daerah loh, bukan ada daerah. pemerintah daerah masuk polisi. Mana ada polisi Dinas daerah? sosial, Pak. Hah? Dinas Sosial. ya, dinas sosial benar. Agama. Dinas nggak ada dinas agama. Kementerian ada. Ini kan kalau bicara pemerintah daerah, teman-teman. Apa lagi? Dinas Kebersihan. Tidak. Ketentraman dan ketertiban umum. Iya, dinas atau badan ya, perangkat daerah yang bicara tentang Tertib-Bum. Kira-kira siapa ini sini? Pol PP, Pak. Ya, Pol PP itu wajib ada di sebuah pemerintah daerah. Terakhir lagi, sebenarnya bukan terakhir, ini dia peringkatnya peringkat 4 harusnya. Dinas, kalau teman-teman namanya Perkim ya, Perumahan dan Pemukiman. Ya, itu wajib ada. Jadi 6 dinas ini yang wajib ada ketika berdiri sebuah kabupaten, provinsi, dan kota di seluruh Indonesia. Ini amanat undang-undang ya. Dukcapil, PTSP, Dinas Kebersihan itu adalah urusan konkuren tapi non pelayanan dasar, non peldas gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman sudah saya kasih tahu ya. Berarti sesuai judul kita apa? Kedudukan dan peran PNS dalam mendukung smart saya sebutkan government. lagi ya. Paling tidak teman-teman, peran kita sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Itu ya tugas kita ya. Peran kita. Teman-teman sudah tahu di situ. Oke. Bisa ditutup? Nah, baru sekarang kita masuk ke kata kunci yang ketiga. Sebelum saya mulai, saya mau tanya, siap dari 10 orang nih yang sudah mendownload 2 modul itu, angkat tangan. Sebelum saya mulai, ya. Modul yang mana, Pak? Di agenda yang MOOC. Oh, yang MOOC, iya. Siapa yang sudah mendownload, angkat tangan. Kalau belum, sekarang saya minta sekarang di download. Saya tidak menunggu nanti, tapi sekarang. Dan tunjukkan modulnya untuk saya. Jadi kalian nggak bisa. Teman-teman, ini bukan pembelajaran ini ya, teman-teman. Saya berharap sebenarnya sudah ada pertanyaan bab 1, bab 2, bab 3 ini. Kita bisa mengajarkan hal-hal dasar. Itu saya, kalau teman-teman sudah membuka, atau gini, Dwi sudah punya 2 modul saya. Mau pertanyaan apa? Ada yang mau ditanyakan ke saya dari 2 modul itu? Itu pembelajaran dewasa, Dwi.
Bukan saya mengajarkan ini ya definisinya ini enggak. Ya. Sekarang saya mau tanya bab 3, kamu ada pertanyaan enggak Dwi untuk saya di Smart ASN? Bab 4 ada enggak pertanyaan untuk saya di Smart ASN? Mukromin, ada pertanyaan enggak untuk saya di bab 2 di manajemen ASN? Enggak bisa kan teman-teman menjawab karena itulah pembelajaran orang dewasa. Pahami ya? Saya berharap teman-teman bab 3 manajemen ASN modulnya ada nggak pertanyaan untuk saya? Asumsinya saya teman-teman kalian sudah membaca. Itu pembelajaran orang dewasa, Anissa. Bukan kamu datang ketemu saya sama-sama kamu baru membuka ya nggak bisa berjalan pembelajaran kita. Putri agak susah ya pakai latarnya sama dengan teman-teman yang lain Putri ya. Di belakang kamu putih nggak layarnya? Oh, Bapak, mohon maaf ini jatuh. Saya izin perbaiki, Pak ya. Coba dengan yang putih pun itu bisa coba Putri. Dengan yang putih bisa juga kamu pakai layar. Coba kamu pakai pasang background-nya. Nggak bisa ya? Ya, sebentar, Pak. Nggak bisa, Pak, harus ini. Ini jatuh, Pak. Oh, gitu. Ya, teman-teman. Jangan sampai materi saya selesai kalian belum pernah punya modulnya. Sudah download? Oke, mendengar saya? Ya, Pak. Sudah download belum? Yang modul Smart ASN udah, Pak. Terus? Itu ada di AMS kan? Darvi sudah Iya. download? Darvi? Sudah. Sudah, Pak. Anissa sudah download? Sudah, Pak, modul yang Smart ASN. Yang manajemen ASN nggak ada? Yang manajemen ASN juga sudah, Pak. Karena? Ya, Pak. Siapa yang belum? Lagi proses? Sudah semua? Oke. Nanti saya minta akan buka ya kalau saya minta tunjukkan bab berapa ya. Oke. Sekarang kita menuju smart governance. Ya. Apa yang Anda pahami, Jenny? Apa yang kamu bicara? Tadi kita bicara kedudukan sudah, peran sudah. Sekarang kata kunci ketiga adalah smart ASN, smart governance. Apa yang kamu pahami dengan smart governance? Mic-nya masih off, Jenny. Ya. Siap, sudah Pak. Ya, apa itu smart governance? Ya, kalau kamu belum buka modulnya, kamu nggak akan bisa jawab ini. Yuk. Pemerintahan yang cerdas mungkin, Pak? Ya, pemerintah cerdas. Pemerintah yang cerdas itu gimana? Yang melaksanakan kebijakan publik. Cukup itu? Yang melaksanakan kebijakan publik. Pertanyaan saya, pemerintah yang melaksanakan kebijakan publik. Apa kebijakan publik yang dilaksanakan pemerintah itu? Jadi sebuah tata kelola pemerintahan seperti itu, Pak. Peraturan pemerintah sampai peraturan daerah. Peraturan daerah yang kita laksanakan itu yang mana ya sekarang ya? Peraturan daerah yang kita laksanakan belum lama ini seperti PPKM di DKI. Terus? Kemudian vaksinasi. Ya. Itu termasuk peraturan daerah yang kita hadapi akhir-akhir ini, Pak. Ya. Ada lagi, silakan. Cukup dulu dari Jenny. Sekarang yang belum bicara ini Putri. Ya Putri, apa yang kamu pahami tentang smart governance, Putri? Ya Pak, saya sedang mendownload modul. Mohon maaf, Pak. Sebentar, Pak.
Saya pikir sudah kamu apa namanya? Sudah kamu ini. Siapa smart government itu merupakan istilah yang merujuk pada pengimplementasikan IT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Bisa diulang lagi, kurang keras suaranya mau. Ya. Smart government itu merujuk kepada pelayanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Jadi berfokus pada inisiatif supaya teknologi itu dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Begitu, Pak. Oke, satu orang lagi. Anissa. Iya, Pak. Apa itu smart governance? Smart government itu sebentar, Pak. Pemerintahan yang mampu menganalisiskan kecepatan digital dasar, Pak, pada perspektif literasi digital. Hubungan dengan digitalisasi. Ya. Ya. Baik. Sekarang teman-teman lihat saya sekarang. Saya tidak menjelaskan sangat substansi teman-teman ya, teman-teman yang membahas. Oke. Ya. Saya mengambil dari literatur. Saya selain di modul saya mengambil satu literatur lagi tentang dari Pak Susanto PhD. Ya, ini namanya Susanto PhD. Beliau itu yang membuat namanya Smart City, yang membuat menulis buku tentang Smart City ya, konsep, model dan teknologi ya. Jadi beliau itu ketua Asosiasi Sistem Informasi Indonesia. Jadi smart governance itu adalah salah satu dari 6 unsur dari sebuah kota cerdas atau smart city ya. Jadi, ada smart ekonomi, ada smart living, ada smart society, ada smart environment ya. Jadi kalau kita lihat tuh di dalam smart governance itu ada 3 unsur yang dikatakan. Jadi governance itu teman-teman bukan pemerintahnya tapi tata kelolanya ya. Jadi bagaimana dia mengelola itu, coba lihat di nomor 1 itu smart governance. Jadi bagaimana dia tata kelola servicesnya ya, pelayanannya. Jadi bagaimana dia mengelola kebijakannya, bagaimana kan ada service, ada policy, ada birokrasi, ada birokrasinya apa di dalam internal pemerintahan. Jadi bagaimana 3 ini dilaksanakan dengan pendekatan smart governance ya. Apa sih? Nah, kalau bicara smart governance itu adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih cepat ya, lebih efektif, itu definisinya menurut Susanto PhD ya, dengan melakukan inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Jadi bagaimana tata kelola pemerintahan yang cepat, tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif ya, melalui inovasi dan adopsi teknologi. Itu definisinya smart ASN ya, smart governance ya. Jadi tata kelola bukan pemerintahan. Jadi nanti bicara nanti ada namanya smart government juga. Jadi sebelum dia menjadi, jadi dimulai dari tata kelolanya dulu teman-teman. Nah saya mau tanya, Uki ini orang lingkungan hidup nih. Jadi kalau kita punya, ya Pak, ya kalau kita membangun Jakarta untuk bisa bersih dan bisa mendapatkan adipura itu, saya kira apakah tugas hanya teman-teman kebersihan saja, pasukan orange saja atau gimana, Uki? 12 ya. Bukan, berapa jumlah pasukan orange kita tuh, Uki? Kalau Jakarta Barat khususnya di Sudin kami 1066, Pak. 1066. Berarti kurang lebih kalau 1066 kali 5 ya. Hampir 5.000 orang ya, gitu ya. Sementara untuk mengcover luasan Jakarta hampir sekitar 800 km persegi. Penduduknya kurang lebih 12 juta sehari gitu. Mencukupi nggak untuk mengcoverage seperti itu? Iya, Bapak.
Cukup nggak untuk mengcover untuk biar membuat itu Jakarta tuh setiap hari bersih seperti apa, membuat Jakarta tuh bersih setiap hari? Tidak cukup. Tidak cukup ya. Buktinya kita belum bisa mendapatkan Adipura ya. Ya, Adipura. Iya, Pak. Adipura itu adalah kota kita, mungkin kota maju ya. Mungkin kita kita ini yang bisa yang sebanding dan kita ini mungkin ya di Indonesia hanya Surabaya. Surabaya, mungkin juga Semarang, mungkin juga Bandung begitu ya, setingkat kota ya. Yang bisa mengcover, walaupun mereka lebih luas ya, mereka mungkin sudah 1000 km persegi ya, kalau kita hanya 880 sekian kilometer persegi. Ya, termasuk juga begini teman-teman sekarang, saya ya kita di Bina Marga itu punya PNS yang fungsinya itu adalah pengawas jalan dan jembatan. Kira-kira kalau di DKI ini mungkin perhitungan saya sekitar berapa ya jembatan pengawas jalan dan jembatan itu mungkin sekitar 500 atau 1000 orang. Sementara jalan di DKI sedemikian banyak. Saya kira apakah rasio itu cukup atau tidak, teman-teman? Kira-kira menurut kalian untuk mengawas jalan dan jembatan? Saya tinggal di Cakung nih, ya. Saya melihat jalan-jalan di Cakung itu respon untuk ada berlubang dan sebagainya itu responnya cukup lama untuk diperbaiki. Ya, artinya apa itu teman-teman? Butuh tenaga kan, berarti rasionya kalau kita punya sekian ratus ribu kilometer di Jakarta, kita bagi 1000 orang tuh. Berarti kan satu orang mungkin satu orang tuh jatahnya satu orang untuk mengawasi 500 kilometer jalannya, begitu ya? Atau 200 kilometer. Tentu teman-teman itu tidak akan mampu ya. Karena itu butuh namanya itu bicara ada layanan tuh ya. Kita punya Jaki itu rata-rata teman-teman saya perhatikan di Jaki, saya seminggu kemarin saya di Jaki itu saya catat ada 180 laporan dari pagi sampai sore ya, saya catat tuh laporannya. Ada yang melaporkan jalan rusak ya, ada yang melaporkan ada selokan yang tersumbat, ada reklame yang roboh, ada lagi terganggu aktivitasnya karena aktivitas toko atau ada di sebelah rumahnya itu ada kegiatan gitu ya. Nah, itu adalah bentuk bagaimana pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang cerdas ya, melibatkan masyarakat dalam partisipasi masyarakat dalam pelayanannya, dalam servicesnya ini teman-teman ya. Jadi ini services, jadi melibatkan masyarakat dalam servicesnya. Ya. Nah, jadi kata kuncinya bagaimana tata kelola ya, yang lebih cepat, lebih efektif, lebih responsif, tapi dengan pendekatan inovasi dan adopsi teknologi. Ya. Makanya namanya pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang cerdas. Nah, untuk bisa seperti itu teman-teman dibutuhkan apa? Nih, ya. Jadi smart city itu ya harus terbangun dari apa? Ada 6 unsur kan tadi, harus ada smart governance-nya. Bahwa smart governance itu membutuhkan apa? 2 kaki ya. Smart government. Jadi ada smart government-nya, pemerintahnya yang cerdas, didukung dengan teknologi informasi tadi, namanya IGOP ya. Jadi sesuai tadi, jadi akhirnya definisinya adalah sebuah kota yang cerdas membutuhkan namanya syarat smart governance. Nah, syarat smart governance ya membutuhkan syarat wajib pada smart government. Nah, ya. Dan smart governance terwujud melalui 2, yaitu smart ASN dan e-government. Ya, jadi teman-teman tidak akan terjadi namanya smart governance jika tidak ada smart government-nya. Pemerintahnya yang cerdas dulu. Ya. Pemerintah cerdas itu harus ada orangnya yang cerdas, tapi ditambah dengan tools. Tools itu apa namanya? Toolsnya itu adalah IGOP kita. Kita punya banyak, baik yang secara internal di dalam perangkat daerah kita dan kita berinteraksi dengan publik. Kita mau orang pagi melapor jalan di jalan raya Cakung gitu ya, jalan raya Bekasi itu ada lubang yang bisa membuat celaka. Kita berharap 3 jam setelah itu ada bagian dari Dinas Bina Marga yang datang dan menutup di situ.
Itu harapan kita, teman-teman. Saya punya kejadian, saya 13 tahun tinggal di Surabaya, dan saya kehilangan satu teman baik saya, baru menikah 1 minggu, teman-teman. Ketika dia menuju perbatasan antara kota Surabaya dan kota Gresik, di situ lampu jalannya mati, teman-teman. Lampu jalannya mati, gelap, kemudian lampu kendaraannya, lampu sepeda motornya ini juga tidak begitu terang. Akhirnya dia dengan kecepatan, kata suaminya, semua istri itu teman saya, teman akrab saya, kata suami saya tidak cepat, katanya, karena malam kan gelap, otomatis tidak berani cepat. Akhirnya dia menabrak lubang, sang suami jatuh ke kanan, jatuh ke kiri, ke pinggir jalan, istrinya jatuh ke kanan, dan ya naasnya di belakangnya ada bus, Bapak Ibu. Siapa yang harus bertanggung jawab seperti itu? Apa pengendaranya tidak hati-hati? Kalau pengendaranya tidak hati-hati, juga tidak bisa kita katakan menjadi faktor juga, teman-teman. Ya, kita ya, karena dia jatuh itu jadi kenapa? Karena menambah lubang, dan lubang itu adalah fasilitas publik, teman-teman. Siapa yang bertanggung jawab? Harusnya Bina Marga, harus atau PU bisa dituntut secara hukum untuk apa? Mengganti secara finansial apa dan sebagainya, dan kepala dinasnya harus dihukum itu kalau begitu, teman-teman. Ya. Cuma kita memang undang-undang kita tidak seperti itu, tidak ada yang berani melakukan pelaporan seperti itu, Pak Fahmi. Ya. Akhirnya baru 1 minggu Pak Fahmi menikah. Dua-duanya teman baik saya. Bayangkan, sang suami jatuh ke kiri, ke pinggir jalan, sang istri yang terlempar ke tengah, dan naasnya di belakang itu ada bis yang lewat. Maaf Pak, saya juga pernah Pak terjadi pada saya seperti itu. Waduh, Bapak, tapi tidak sampai meninggal dunia kan Pak Fahmi? Enggak, ponakan saya mukanya semua tergores dengan aspal. Aduh, ya. Jadi itu, teman-teman, mungkin yang bersangkutan kepala dinasnya merasa tidak apa-apa, nggak tahu. Padahal kalau kita bicara itu, kalau diruntut-runtut pengawasan, ya, respon yang lambat. Tadi teman-teman ya, makanya Jaki itu, teman-teman, saya mau tanya kalian 10 orang nih, Jaki ini kalian punya nggak di aplikasi kalian? Punya, Pak. Punya, Pak. Nah, saya sebagai sesama orang Jakarta, ya, Fahmi, saya harus sampaikan, saya ini orang Kalimantan yang baru 2 tahun bergabung dari Jakarta, tapi saya ingin berkontribusi untuk Jakarta. Ya. Teman-teman, Jakimu itu ya kalau bisa berperan lah, ya. Ada jalan berlubang, Anda berhentilah sebentar naik kendaraan, naik motor, kamera lah jalan itu, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang seperti saya sampaikan. Ya. Jadi Jaki itu bukan Jakarta yang aplikasi yang kita punya itu ada sebagai kontribusi kita untuk membangun Jakarta untuk menjadi lebih baik, begitu. Itu pertama. Jadi jangan sampai Jaki itu hanya terinstall saja di situ, tapi tidak berfaedah, tidak ada manfaatnya. Yang kalau nggak ada manfaatnya nggak usah dibuang aja. Kalau hanya sebagai sebuah jati diri bahwa saya orang DKI dan punya Jaki. Tapi kalau bisa Jaki itu menjadi sebuah informasi, teman-teman. Ada jalan macet jalan macet atau jalan macet karena ada penyebabnya, ada gangguan, ada lubang yang menyebabkan orang lain jatuh, ada spanduk atau papan reklame yang bisa yang mengganggu, laporkan itu. Rata-rata saya kemarin menghitung 180, mungkin hari ini saya coba lagi hitung lagi. Jadi saya punya rate rata-rata average ya, rata-rata berapa orang satu hari melapor, siapa yang berkontribusi untuk membangun. Harusnya yang melapor itu adalah mungkin kalau 70.000 pegawai DKI ini tiap hari melapor, saya kira masalah Jakarta bisa paling tidak terselesaikan ya. Nah, salah satu tugas kita, teman-teman, dalam setiap 5 tahun kita melaksanakan kebijakan publik ya, teman-teman ya, dalam 5 tahun terakhir ini dan sampai bulan Oktober nanti kita itu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pak Gubernur 2017 sampai 2022 ya, begitu, teman-teman.
Apa harapan Pak Gubernur? Ada tagline atau slogan Pak Gubernur itu maju kotanya, Bahagia warganya. bahagia warganya. Sekarang kita sama-sama, yuk kita sama-sama memikirkan. Saya termasuk orang yang memperhatikan gitu, karena setiap pukul 9 atau 10 malam saya melihat di Jakarta ini pasti ramai kalau 10 malam ya. Karena apa? Transportasi itu pasti banyak di plaza, di hypermarket, hypermart atau di Carrefour atau Transmart. Itu pasti banyak orang-orang pas tutup toko, tutup gerainya begitu ya. Pasti yang keluar itu para teman-teman kita pramuniaga, dan mereka kebanyakan yang tidak punya motor ya, dan kebanyakan itu perempuan ya, Fahmi ya, kebanyakan perempuan. Mereka pulang gitu, yang tidak punya motor, tidak punya pacar, akhirnya mereka naik angkutan umum kan, angkutan umum. Saya termasuk yang sering menonton acara kriminal, dan banyak kriminal itu terjadi adalah di angkutan kota kita. Pertanyaan saya, kalau kamu adalah bagian dari ini teman-teman. Sementara Transjakarta kita tuh operasional tutup jam pukul berapa? Jam 8, jam 9. 9, 10, 9:30 tuh mereka sudah lari sudah masuk poolnya masing-masing. Pertanyaan kita ingin membuat warga Jakarta ini aman dan bahagia begitu ya. Harusnya menurut kalian apakah Transjakarta ini berhenti pelayanan itu pukul 9 atau pukul 10, atau harusnya bagaimana teman-teman? Saya memperhatikan banyak para wiraniaga, pramuniaga, ya, perempuan-perempuan yang bekerja di Ramayana, di hypermart, kemudian Matahari, gitu ya, Transmart itu pulang malam itu teman-teman. Saya kalau anak saya bekerja seperti itu, saya khawatir nggak bisa tenang saya malam hari menunggu anak saya pulang kerja. Benar nggak teman-teman? Kalau sekarang 10 orang kalian menjadi bagian bekerja di hypermart, bekerja di Transmart, atau bekerja di mana saja yang gerai apa saja di plaza itu yang tutup jam 10 malam atau jam setengah 10 malam, kemudian pulang tidak ada transportasi publik yang seperti Transjakarta, apa perasaan kalian? Kalian naik angkot begitu, nyaman nggak kalian? Enggak nyaman Pak. Takut mungkin. Siapa yang takut? Ini kamu takut ya? Ya, kalau saya ada di keadaan posisi mereka, saya takut. Hana, kalau kamu di posisi mereka, kalau kamu pernah perhatikan mereka pulang jam 9, jam 10 malam, takut nggak kamu, Hana, pulang naik angkutan kota? Takut, bukan Pak. Transjakarta loh. Takut dibegal, Pak. Takut dibegal. Pahmi, pendapatmu gimana, Pahmi? Kamu siapa yang orang Betawi di sini nih? Saya Pak. Siapa? Dwi? Pak Tony? Saya. Jenny? Siap. Oke, 4 orang, 5 orang. Pak Tony, Fahmi, Dwi, Jenny, 4 orang, 2 cewek, 2 cowok. Benar ya? Iya, Pak. Oke. Nah, saya tanya sebagai orang Jakarta nih, orang Betawi. Jenny sudah menjawab tadi tidak nyaman seperti itu. Dwi tidak nyaman. Fahmi gimana, Fahmi? Fahmi dan Pak Tony nih, 2 orang belum menjawab nih. Tidak nyaman Pak, walaupun sebagai orang laki-laki juga masalahnya tidak semua yang laki juga kan berkendara, mempunyai atau memiliki kendaraan. Jadi sebaiknya sih kalau menurut saya Transjakarta itu tutup jam. Iya. biar lebih nyaman dan warganya juga tenang. Iya. Ya, teman-teman. Ya, Pak Tony ada pendapat? Izin, Pak. Mungkin pendapat saya itu kalau untuk Transjakarta, kemungkinan pendapat kalau yang pertama itu sesuai dengan jam, karena kan mereka juga sama-sama bekerja juga gitu kan. Ya. Nah, kalau memang dibatasi jamnya, itu harus kerjasama sama pemilik usaha, Pak, gitu. Pemerintah bekerja sama sama pengusaha. Kemudian yang kedua, kalau memang hal itu tidak bisa gitu, pihak Transjakarta, angkutan umum punya Jakarta, itu
tutupnya itu agak malam Pak gitu. Iya. Baik. Iya. Teman-teman, saya melihat ada namanya World Happiness Index. Jadi indeks kebahagiaan tingkat indeks kebahagiaan dunia gitu ya. Jadi saya melihat Denmark itu 6 tahun berturut-turut sebagai negara yang paling bahagia di dunia ya. Kemudian barusan ini 2 tahun terakhir ini Finlandia. Finlandia itu menempati negara sebagai negara yang paling bahagia di dunia. Dan 6 indikatornya itu adalah satu indikator pertama yang tertinggi bobotnya itu adalah rasa aman gitu ya. Rasa aman itu yang diperoleh. Jadi kalau Indonesia apalagi City Happiness Index, jadi kota dengan indeks kebahagiaan tingkat kota begitu ya. Harusnya kita mampu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pak Gubernur. Nah, siapa yang melaksanakannya? Ya bukan Gubernur hanya minta. Slogan saya kebijakan yang saya minta adalah maju kotanya, bahagia warganya. Ya, siapa yang melaksanakan itu adalah perangkat daerah yang terkait kan, Dinas Perhubungan, ya. Kemudian Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Transjakarta. Transjakarta kan bukan siapa-siapa itu adalah dulu Transjakarta sebelum jadi badan usaha milik daerah kan itu kan sebagai sebuah UPT dari Dinas Perhubungan kan teman-teman ya. Orang pemerintah juga di situ. Dan kepala BUMD, kepala Transjakarta itu ditunjuk oleh Pak Gubernur yang memilih direkturnya. Jadi teman-teman, pemahaman saya ya itu kalaupun mau dibuat dari 24 jam ya tinggal diatur 8 jam kerja, berarti kita punya 3 shift. Toh APBD kita itu bukan main Bapak Ibu, 89 triliun itu enggak ada satupun provinsi di Indonesia ini yang punya APBD sebesar kita ya. Kalau duit itu dapatnya dari pajak ya sudah dari rakyat untuk rakyat begitu Pak pahaminya. Pemikiran saya seperti itu ya. Kalaupun kita tidak bisa seperti itu ya kita mungkin berharap kalau kita nonton di film ya teman-teman, saya memperhatikan di film itu pasti yakin saya itu benar adanya. Saya lihat kalau di film-film itu di luar, di Inggris, di Amerika itu pasti ada setiap jalan itu pasti ada mobil polisi yang mangkal di situ 24 jam dan lampu rotasi itu jalan terus gitu teman-teman ya. Pernah nggak kalian perhatikan di film-film itu setiap jalan, apalagi jalan yang gelap itu justru polisi ada di situ, lampu rotatornya itu jalan terus 24 jam dia tersedia makanan di situ. Pernah nggak perhatikan teman-teman? Film-film ya, Hana? Sering patroli. Pernah nggak di tempat kita kayak gitu, Hana? Di tol, Pak. Oh, di tol. Nah, saya ini bicara ya. Patrolinya di tol. Iya, setiap hari polisi polisi kan mendapatkan laporan terjadi pembegalan kriminal gitu kan di daerah ini. Ya. Kenapa polisi tidak 24 jam di situ? Itu juga satu merasa nyaman yang tidak. Ini hal kedua yang saya mau sampaikan teman-teman ya. Tadi bicara tentang gimana kita mau bahagia warganya teman-teman. Teman-teman kita di Dinas Perhubungan dan dengan perangkat yang terkait ya Transjakarta dan sebagainya tidak memikirkan ke situ teman-teman. Pukul 10 mereka stop, sedangkan pukul 10 itu semua pramuniaga keluar dari tempat kerjanya kan, benar nggak Pami? Betul Pak. Ayo teman-teman, semua mall di Indonesia di Jakarta pasti pukul 10 kan? Iya, tutup. Iya, betul Pak. Kalau mereka bekerja pegawai di situ, gaji mereka UMR mereka berapa? 4,4 juta. Kalau mereka semua naik ojol, ya nggak ini. Ya. Kalau bisa mereka 3.500, 2-3 kali naik Transjakarta cuma dibayar 3.500, akan membuat hidupnya bisa lebih sejahtera kan, Fahmi? Teman-teman. Kalau naik ojol 14.000, 20.000 gitu kan, berangkat dan pulang gitu. Akhirnya maka kadang-kadang mereka harus mau nggak mau punya pacar gitu ya untuk bisa antar jemput gitu kan. Dan rata-rata pramuniaga kita kan perempuan kan. Coba lihat di Aeon itu hampir semua tuh 70% perempuan semua. Aeon tutup pukul berapa? Pukul 10. Itu baru tutup toko Pak, keluar karyawan. Keluarnya jam 11 bisa Pak. Ya itu. Nah, itu pahami. Sekarang Pak Gubernur tuh mau kebijakan gubernur itu kan kebijakan
Pak Gubernur itu ada dalam Perda. Perda itu namanya RPJMD 2017-2022 dan dari Perda itu muncul satu tagline-nya Gubernur adalah maju kotanya, bahagia warganya. Ada nggak teman-teman kita dari tadi perangkat daerah yang saya bicara pelaksana, perencana tadi memikirkan Bapeda harus bisa merencanakan, Pol PP harus bisa merencanakan, ya Bapeda bisa merencanakan kayak gini, berarti kita sekat 24 jam dong atau nggak 24 jam, 16 jam gitu ya. Jam 12 tutup, berhenti operasi pelayanannya. Ya buat saja 2 shift. Memang anggarannya besar ya. Kita kan bisa hibah dan sebagainya. Ya, justru penumpang tertingginya pada saat jam itu saya kira begitu ya. Kalau orang kantoran ya jam segitu. Tapi teman-teman yang pramuniaga tadi, pramuniaga apa wiraniaga ya, teman? Pramu ya. Yang pelayan-pelayan di restoran, rumah makan, fast food ya gitu ya. Hana masa, kemudian apa lagi teman-teman? Raca, itu pulangnya jam berapa? Jam 10 kan? Ini. Iya, Pak. Iya, rata-rata jam 10 tapi masih bisa lebih. Bisa lebih. Terus mereka pulang kalaupun mereka kalau mau transportasi umum ya, tapi cukup mahal, ojol dan sebagainya begitu kan. Sebagainya. Kalau Transjakarta 3.500 mereka bisa berapa kali ganti menuju tempatnya, ya antar halte kan bisa tinggal pindah saja, tidak harus membayar lagi. Itu teman-teman. Ya saya kira kebijakan publik itu harus benar-benar bisa, slogan Pak Gubernur itu masih belum bisa diejawantahkan dengan baik, Pak Fahmi. Kemudian kalau polisi sebagai instansi kan kementerian lembaga kan adalah unsur negara yang lain, kita tidak bisa mengintervensi mereka. Kalau begitu bagaimana? Ya Pol PP kita lah 24 jam jaga kita. Ya, setiap jalan itu ada mobil patroli dan di situ kalau kita mau buat nyaman ya kita buat model mobil box gitu ya, di dalamnya ada tempat tidur dan ada lampu rotator dan setiap Pol PP kita dilengkapi dengan peralatan yang mungkin mendekati dengan militer. Apa nggak merasa aman gitu teman-teman? Apalagi kalau saya di Cakung nih, Fahmi, saya di ujung Menteng paling ujungnya Jakarta Timur nih. Dan kabarnya Jakarta Timur ini tempat kriminalitasnya mungkin yang termasuk yang tertinggi setelah Jakarta Utara begitu ya, Pak Mi. Nah, saya tidak menemukan seperti yang seperti di film itu ada polisi sampai jam 12 malam ada mobil sedan gitu atau mobil apa yang ada lampu rotator. Orang berpikir juga kalau ada polisi di situ mau melakukan kejahatan kan, teman-teman, benar nggak? Iya. Kita sampai pukul berapa ya, teman-teman? Izin Pak, kalau udah jadwal jam 9.30. Sampai pukul berapa? 9.30. Sudah lewat ya waktunya. Oke, jadi itu saya bicara konsep teman-teman agar teman-teman memahami bahwa ya itulah yang dimaui warga Jakarta dan itu adalah pelaksanaan dari bentuk dari pelaksanaan kebijakan publik ya. Oke. Nah kemudian begini teman-teman ya. Di dalam kita tuh ada 2 modul nanti ya di buku kita di materi agenda ini ada 2 modul. Modul pertama itu adalah manajemen ASN. Manajemen ASN itu coba nanti tadi Pak Tony coba cari di undang-undang tadi coba buka nanti ada 14 unsur dari manajemen ASN. Nah, di dalam modul kedua adalah Smart ASN ini. Ini ada 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan 9 ini adalah unsurnya. Nanti teman-teman silakan pilih saja. Besok kita di pertemuan kedua kita bahas lebih tajam lagi ya. Nanti dikaitkan dengan tugas-tugas teman-teman. Jadi teman-teman nanti bicara tentang isu yang Anda angkat. Ya, isu yang akan Anda angkat tadi mungkin itu adalah itu kan masalah atau hal negatif. Nah, mungkin saja itu menyentuh nanti misalnya jika dikaitkan dengan agenda 3 itu terkait dengan profesionalisme yang belum baik dalam diri kita, misalnya seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa jelaskan nanti di dalam penugasan. Oke. Nah, sekarang coba buka untuk saya Pak Potoni Undang-Undang Nomor 5 2014. Coba ketik manajemen ASN.
manajemen ya. Udah gitu ya, coba ya manajemen ASN. Enter lah, cari lagi ke bawah ASN. Ke bawah, panah bawah itu ada panah nih. Bukan, jangan itu, bukan diturunkan tapi pakai ini pencarian itu. Ini nih. Di pencarian, Pak. Ini. Nah, itu. Terus. Ada yang lain yang sudah mendapatkan, ada 14 item di situ. Terus? Ini. Ya, ke bawah. Pasal berapa? Pasal 51 ya, terus ke bawah. Terus ke bawah lagi. Ada 14 unsur di situ yang di coba kalau itu pasal ke bawah lagi. Pasal 55. Ya, ada manajemen dan PNS dan ASN itu kurang lebih saja sama ya, karena teman-teman, karena di situ mungkin ada perbedaannya sedikit karena bicara PNS, satunya lagi adalah P3K ya. Coba sampai ke bawah. Pasal berapa tadi ini, Pak Tony? 55. Oke. 55. Coba berhitung A, B, C, D. Ada 14 item ya di situ, ada 14 unsur. Jadi inilah yang dikatakan manajemen ASN, teman-teman ya. Kemudian karena ini sangat banyak, teman-teman, saya membaginya menjadi 5 kategori saja ya. Itu bicara tentang satu itu adalah hak dan kewajiban ya. Kemudian kedua ini adalah ya. Jangan digerakin dulu Pak Tony ya. Ya. Nomor 1 itu salah. Nomor 1 itu tugas dan fungsi. Kemudian 3 itu, saya lagi ngetik ya, kode etik. 4 adalah sistem merit. Berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. 4 saja ya, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi teman-teman nanti langsung saja itu dikaitkan dengan apa? Misalnya dikaitkan dengan tugas dan fungsi, atau dikaitkan dengan kode etik, atau dikaitkan dengan kompetensi atau kualifikasi berdasarkan sistem merit. Jadi teman-teman, ya kalau 14 ini teman-teman jelaskan juga bisa, silakan saja ya. Tapi saya membuat kategori ini dari 14 ini menjadi, tadi kalau kita Smart ASN kan ada 9 ya, ada 9 unsur di dalamnya. Kalau ini manajemen ASN ini ada 14. Nah, saya buat kategori-kategori saja agar teman-teman mudah ini ya, mengkategorikannya. Sudah belum? Sudah Pak. Di screenshot saja ya. Sudah screenshot Pak. Itu teman-teman ya. Jadi kalau bicara manajemen ASN itu mulai dari mana coba? A-nya dulu dari pengadaan root. Nah, teman-teman tuh ada di mana sekarang? Ada di penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, kemudian pengembangan karir, pola karir, promosi dan sebagainya ya. Inilah manajemen ASN. Jadi pengelolaan. Jadi POAK, kalau teman-teman belajar manajemen kan POAK perencanaan, organizing, actuating, kemudian controlling. Boleh tutup Pak Tony, terima kasih.
Kemudian terakhir teman-teman saya ini menyampaikan tugas kita. Saya belum sorry. Ya. Saya kelupaan, ternyata saya ada mengajar lagi 945 ini. Oke, saya ini apa namanya, tolong di screenshot dulu ya teman-teman, saya belum upload ke ini. Nah ini, jadi ini tugas hari ini dikumpulkan nanti malam. Jadi analisa kembali isi aktual yang telah Anda tentukan, ya mungkin sudah Anda kerjakan dari agenda 1-2 ya. Dan sekarang dikaitkan dengan Smart ASN dan manajemen ASN. Nah, tadi yang saya sudah ceritakan barusan ya. Ini ada 9 indikator, ini ada 14 indikator ya. Tapi kemudian saya teman-teman mau pilih yang 14, yang dari 14 ini pilih salah satu boleh. Jadi isu yang Anda buat itu kaitkan dia dengan nanti buat tabel saja seperti ini manajemen ASN, ini adalah Smart ASN, ini ngambil apanya, ini misalnya ini terkait kode etik, nah, ini mengambil terkait dengan apa namanya, dengan integritas gitu ya, silakan saja ya. Tapi ini adalah yang disasar adalah kalian ya, bahwa kalian yang belum berintegritas, bahwa kalian yang belum memenuhi kode etik yang diharapkan begitu ya. Jadi bukan siswa, tetapi kalian lah yang di ini. Ya. Kenapa pembelajaran belum maksimal? Jangan disasar siswanya, tapi kalian belum memiliki metode-metode yang tepat, gitu ya. Jadi itu. Kemudian tambahkan datanya. Datanya kalau datanya memang bahwa nilai KKM-nya rendah, ya foto saja datanya, tampilkan di sini ya, teman-teman. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kemudian apa saja kegiatan pemecahan isunya, kemudian apa saja nilai-nilai dasar ya ASN yang berakhlak itu, teman-teman silakan isi. Kemudian dalam menyelesaikan isu tadi, siapa saja stakeholder yang terlibat, ceritakan. Apakah ada guru di situ, ada guru lain, ada unit kerja lain di luar tempat Anda, ya. Anda bisa ini. Kemudian visi misi organisasi, ya visi misi ada 2 teman-teman, karena Anda ada unit kerja, bisa ini adalah unit instansi kita adalah Pemprov DKI, dan ada misi unit kerja adalah sekolah Anda ya. Jadi ada 2, ini adalah Pemprov ya. Cari misi Pemprov apa saja, pilih yang sesuai dengan isunya ya. Terkait dengan isu. Sama juga budaya kerja, budaya kerja DKI juga ada Pergub 54 2020. Nah, BKI IB ya, berintegritas, kemudian kolaboratif, kemudian apalagi BKA ya, kemudian akuntabel, kemudian inovatif dan berkeadilan ya. Ini dikaitkan dengan isu aktualnya ya. Jadi itu tugas hari ini, silakan di screenshot. Kemudian tugas besok ya. Besok ini ada 2 tugas kelompok ya. Kembali sama dikaitkan dengan agenda 3, silakan mungkin saja ini yang mana ini yang smartnya ya, misalnya smartnya ini bicara tentang apa nih, tentang literasi digital, mana yang bagus itu literasi digitalnya, mana yang tidak. Kemudian bicara tentang kode etik ya, kode etik mana yang tindakan yang bagus, yang best, yang mana bad gitu ya. Jadi kalau ini 1 menit, ini 1 menit, ini 1 menit, 1 menit berarti 4 menit ya kira-kira. Jadi mengambil dari smart, dari yang satu manajemen ASN, ini smart ASN, dan ini adalah manajemen ASN. Jadi 1 menit, 1 menit, tidak 4 menit Bapak Ibu ya. Ini tugasnya besok ya.
Kemudian ini tugas ketiganya sama. Tugas ketiga ini saya kira Anda teman-teman sudah kerjakan, ya. Pilih satu isu, ya. Ya biasanya dengan FPKL, ya. Pilih dengan menggunakan teknik analisa isu yang Anda gunakan. Kemudian cari akar penyebab, biasanya pakai fishbone. Nah, kemudian cari gagasan kreatif, bisa pakai apa? McNamara kan? Ya, oke. Saya kira teman-teman sudah terbiasa dan nanti kita pertemuan kedua kita bahas ini, ya. Ini kumpulnya juga besok, ya, besok malam ya. Dan ini juga besok malam. Yang ini hari ini, ya. Oke. Itu dulu ya teman-teman sekalian. Mungkin ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya. Apakah ada perbedaan tugas dan fungsi antara ASN, PNS dengan P3K? Ada apa tadi Pak? Yang pertama. Apakah ada perbedaan antara ASN dengan P3K? Seperti misalkan kita kan seperti yang sekarang kita lakukan latsar ini, apakah nanti P3K ada latsar juga atau tidak? Ya, baik. Saya minta off sebentar ya karena kami pukul 10 ini harus menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Jadi Ya, saya off dulu, nanti kita lanjutkan sebentar. Udah kan? Cepetan, nyalain lampu. Itu kan ada tugas kelompok, tanyain kelompoknya, ntar belum ada ya di itu ya? Apa masih sama yang kamu yang kemarin? Baik, teman-teman, mungkin singkat saya menjawab Pak Fahmi ya. Jadi kalau bicara di undang-undang dan tadi kalau Pak Fahmi baca, jadi dari 2014 itu P3K itu sebenarnya adalah peruntukannya adalah untuk uraian tugas atau jabatan-jabatan yang secara spesifik ya. Malah kalau kalian mau lihat historinya justru 2014 itu kita lihat bahwa untuk mencari seorang kepala BKN saja itu ditawarkan kemarin, saya ingat waktu kepala BKN dulu itu ada 11 orang yang mendaftar. Dari 11 yang mendaftar yang terhasil seleksi itu ya 3 dari PNS dan 8-nya dari non PNS ya. Jadi dulu itu peruntukannya P3K itu adalah untuk apa, jabatan tinggi ya. Jadi untuk eselon 1 dan eselon 2 itu diharapkan adalah yang mengisinya dari profesional gitu. Jadi kalau dari jadi dulu waktu mencari kepala BKN itu dulu 3 kandidatnya itu dari PNS itu Pak Ikrar Nusa Bakti ya, sama kemudian Ibu Siti Juhro ya, yang kepala BKN ini sekarang. Nah, kemudian yang 8 orang pendaftar yang lainnya itu adalah direktur Human Resources-nya apa, direktur personalnya Bank BNI yang mendaftar.
Kemudian ada dari Carrefour juga, direktur personalianya Carrefour ya. Jadi dulu jadi P3K itu pada awalnya didesainkan 2014 itu diperuntukkan untuk eselon 1 dan eselon 2 ya. Tapi makin ke sini itu P3K itu yang agak tidak sesuai dengan harapan undang-undang itu. Jadi justru yang P3K itu adalah orang-orang yang untuk di jabatan pelaksana begitu ya, Pak Fahmi ya. Jadi orang-orang honorer itu, orang kontrak itu diarahkan masuk ke P3K. Jadi pada awalnya 2014 itu dulu adalah P3K itu adalah orang-orang profesional, orang-orang yang punya keahlian spesifik dan khusus yang diharapkan untuk mengisi jabatan eselon 1 dan eselon 2. Ya, eselon 1 itu adalah direktur-direktur, bisa saja di perusahaan swasta tingkat nasional ya, level nasional ya. Jadi perusahaan swasta nasional itu bukan hanya di Jakarta, tapi dia punya misalnya grup Astra gitu ya, Sinarmas Group. Nah, itu yang kita harapkan untuk masuk ke jajaran pemerintah begitu ya. Tapi makin ke sini yang mengisi adalah orang-orang di jabatan pelaksana ya, 3A, golongan 2. Padahal kita harapnya golongan 4 setingkat 4C atau 4D begitu Pak Fahmi. Itu yang awalnya jadi perubahannya. Dan kemudian ya dari segi yang lain hampir sama, kecuali nanti pada saat mereka pensiun, pada saat purna mereka tidak mendapatkan pensiun. Gaji mereka pun nanti sesuai dengan levelnya kita. Kalau grade kita berapa, mereka dapat berapa gitu ya. Gaji dan tunjangannya sama. Tetapi mereka di akhirnya nanti tidak mendapatkan apa namanya pensiun. Itu saja Pak Fahmi. Uraian tugasnya sama dengan kita, tidak berbeda begitu. Uraian tugasnya sama dan nanti dilihat di jenjang itu grade berapa. Jadi begitu ya Pak Mi ya. Untuk sementara jawabannya singkat, besok saya akan tambahkan lagi. Jadi saya kira itu dulu teman-temannya, saya tutup dulu ya karena saya sudah di WA dari kelas sebelah gitu ya untuk segera masuk ke sebelah angkatan 42. Ini 100 berapa? 145 saya 145. Oke, saya pamit dulu ya teman-teman ya. Kalau ada Baik, pertanyaan Pak. keep ya. Kalau ada pertanyaan keep untuk yang pertemuan kedua hari Rabu, Pak. Kamis. Hari Kamis. Kamis, ya Kamis. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Lagi hari Kamis ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu Pak. Foto dulu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, foto dulu. Silakan. Senyumnya ya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih ya, Pak. teman-temannya Pak Tony ya. Sip. Kalau ada apa-apa boleh nanti bertanya ke saya lewat lewat Pak Tony ya. Siap. Ya Pak. Saya izin ya, live. Terima kasih Pak.